pembelajaran matematika sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik berkhusus. Dari apa? Proposal, kemudian kalimat judulnya, lalu lambangnya begitu. Jadi proposal ke judul jadi lambang. Ya Pak? Jadi ini proposal ke judul lambang ini. Ya kan? Iya, masa proposal judul itu Universitas Negeri Manado? Iya dong. Ya, nanti diperbaiki. Ucap terima kasih. Belum orang kalau itu salah. Keluar itu. Kalau mulai terima kasih. Nah, sebelum lanjut lagi, ini kan pengaruh penerapan model pembelajaran teknologi kelas 8 ada materi teori Pencet mana? Kenapa dibuat tiga itu kurang perusahaan? Silakan. Amasa. Coba lihat itu. Siapa? Bab 3. Dia kan kejurus sini materinya teorinya Pythagoras. Ya, di sidang di dalam di bab 3 kita kaget udah lihat. Salah taruh atau salah ketik. Nah ini halaman 21. Instrumen pengumpulan data. Dari awal, diberikan sebelum pembelajaran langsung dan disusun dalam bentuk dan uraian berjumlah 3 butir soal tentang ukuran rumusan tanda. Ya, betul. Nah, ini dirubah ya. Ini salah ketik atau apa? Bukan, salah paste. Salah pasta. Kali ini orang punya pengaruh pasta kemari. Salah pasta. Jadi tolong dicoba ya. Kemudian kita masuk di bab. Di halaman 1 ini dalam kehidupan pendidikan merupakan belajar pendapat sendiri atau kutipan.
membuat peserta ini tidak mengerti apa yang dia jelaskan. Langsung menyalahkan guru. Sebenarnya harus bilang kemungkinan salah satu penyebabnya. Jangan aturan masuk pada mau 30% sampai KB maksudnya karena guru. Kira salah satu penyebabnya metode yang digunakan guru. Lain. Kalau menurut saya halaman 2 ini arti berisikan sejumlah strategi bergerak ini nanti dibagi dua. Yang perlu dicantumkan di latar belakang apa alasan Anda memilih PSTS. Ini model PSTS ini. Model aptitude implementation. Mereka ini punya alasan ada keunggulan tertentu menurut pakar, menurut ahli. Siapa? Mesti ada di sumber kan, toh? Kemana? Mana dia? Di dalam influenza menurut Nurdin tahun 2005. Oh, yang dalam dua ini tiga terdiri atas tiga kata dan itu Iya, secara tapi dekat keunggulan apa kan? Yang dicatatkan di sini bukan pengertian. Tapi apa dia punya karakteristik keunggulannya apa? Ya. Sehingga nanti pada pembatasan masalah, pada identifikasi masalah, Anda mencantumkan salah satu keunggulan itu yang ada di latar belakang. Baru Anda tarik ke bawah, masukkan ke dalam batasan masalah, kan? Seperti itu. Anda suka memasukkan di dalam batasan masalah, tetapi tidak ada di identifikasi. Tidak kembali ada di benang merah itu, tidak nyaman. Itu ya. Kemudian di rumusan, saya perhatikan ini. Ini harus lebih diuraikan. Memang eksperimen ini kan kita mau lihat uji pengaruhan. Ada satu perlakuan belajar. Tetapi kan di sini ada 2 kelas. Jadi ada kelas eksperimen dan kelas pokok. Berarti rumusan tidak hanya mengatakan apakah cara berpengaruh. Sebaiknya ini harus pada rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan arti lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar yang diajarkan dengan dia pembelajaran langsung. Untuk pembelajaran langsung jadi redaksi kalimat rumusan kalimat rumusan masalahnya perlu diperbaiki ya. Disesuaikan dengan tesisnya. Begitu juga tesisnya disinkronkan dengan rumusan masalah ya. Kemudian di bab 2 cuma mau saran ini. Oh sorry, sebelum itu treatment awal akan tes bagaimana? Melihat ini sedang tidak kelompok sih soal. Iya, Tes awalnya bagaimana? memberikan seperti Tes tes treatment awal. tes uji. Itu tuh seperti pretest kepada seluruh siswa. Jadi dari hasil pretest itu orang dapat melihat mana yang DP nilai kemampuan tinggi, mana DP kemampuan rendah dan yang sedang. Sama dengan pretest. Iya, uji pakai pretest. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kemampuan sedang rendah ya. Kemudian diberikan kemampuan. Oke. Dan saran dari saya untuk di bab 2 ini langkah-langkah pelaksanaan model tadi sudah
Sudah lihat ini ada 3 yang ada di dalam sini, tak ada di situ. Terus kalau anak pakai halaman dari awal, terus sampai akhir. Kayak anak basic dan kesempatan berbada Bapak Mono Arfa, Pak Yori Mono Arfa, silakan. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagian saya. Keras sekali tuh sampai suara. Oke. Apa notulen ada catat-catat itu? Hah? Kosong itu tadi ya? Oh banyak. Oh bagus. Lebih bagus daripada rekam suara. Ada kan yang lain merekam. Jadi kita catat ada rekam. Nah, Windy, Endaninta, BR itu apa? Boru. Boru itu apa artinya? Marga. Sinuaji. Dari SMA mana? Ya, Sumatera Utara besar. Masa ada SMA Sumatera Utara? SMA Negeri 1 Pancur Batu mana? Apa? SMA Negeri 1 Pancur Batu. Itu. Kita baru dengar kan tuh kota itu. Panci Batu. Panci Batu. Pancur Batu. Pancur Batu itu. Kita baru dengar. Pancur. Pancur. Oh ada ya, itu di daerah kabupaten mana dia? Deli Serdang. Oh Deli Serdang, oke. Kalau Deli Serdang, saya kenal, saya yang beri nama sana. DP Serdang gimana kan? Iya Serdang, Deli. Orang Deli mana? Orang Deli atau orang Batak? Orang Batak. Batak, Deli lain, iya toh? Deli itu suku lain toh, Melayu Deli. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya mau tanya, mau cross check, gitu ya. Pertama, panggil apa? Windy. Di halaman 7 ini mengenai ATI ini ya, Aptitude Treatment Interaction. Aptitude Treatment Interaction ya. Bagus itu DP judul, Anda kata itu Anda taruh dengan huruf miring ya. Harusnya di bawah juga huruf miring ya. Tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Di sini dikatakan bahwa ATI dapat diartikan sebagai konsep atau model yang memiliki sejumlah strategi pembelajaran atau treatment dalam kurung huruf miring yang efektif digunakan untuk menangani, coba Anda baca itu, individu tertentu. Nah di bawah yang Anda tangani individu atau kelompok, berarti salah terapkan. Disuruh individu kan? Ingat, ATI ini hanya untuk individu, bukan untuk kelompok. Sekarang bagaimana? Itu dulu yang saya mau tanya. Di sini Anda bagi kelompok 3. Jadi bukan menangani kelompok, menangani individu. Ini 3. Tinggi, sedang, rendah. Nah, ini dulu saya mau tanya. Saya minta interaksi langsung ya. Oke, bagaimana? Kenapa perbedaan begitu? Jadi pertama Anda salah menerapkan, jadi tidak cocok. Itu menurut pendapat saya. Gimana? Karena saya pikir itu kan untuk menangani individu
kemampuan mereka masing-masing. Iya. Benar. Tapi yang Anda tangani kelompok. Iya, tapi yang saya terapkan itu berdasarkan kelompok. Iya, iya. Karena itu saya tanya kenapa. Apa ada alasan? Apa ada landasan? Karena jangan salah terapkan. Karena begini ya, kalau Anda tangani kelompok, ngapain Anda bagi kelompok? Kelas itu juga kan kelompok, begitu. Menurut pembelajaran model pembelajaran primer ini dilakukan dengan membentuk suatu kelompok sesuai dengan tingkatan mereka, benar. Jadi orang bisa menangani individu tertentu itu sesuai dengan kemampuan di kelas itu, benar. Kan ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Iya. Jadi memang Anda mengelompokkan sih. Seperti itu. Yang rendah Anda kelompokkan. Jadi sebenarnya Anda sudah menghilangkan individu ya. Yang maksud dari ini. Jadi oke, mungkin bisa diterima secara kelompok. Karena mengejar kepraktisannya. Ya. Harusnya Anda jelaskan di situ untuk mengadopsi kepraktisan dari pembelajaran ini, entah dia kepraktisan atau apa ya, sehingga dikelompokkan. Tapi tetap di dalam kelompok itu harus dilayani individu ini. Tidak boleh dalam bentuk kelompok, harus dalam tetap individu. Entah cara bagaimana ya, itu ya. Kemudian di halaman 8 ya. Melihat di halaman 8, di situ pada butir 1 disebut apa ini? Sesuai dengan perbedaan kemampuan. Jadi memang per individu. Nah, itu ya. Saya mau balik lagi di halaman 7. Itu dulu. Nah, kembali ke halaman 7. Ini pengelompokan sini berdasarkan apa? Karena di attitude ini tidak ada mengelompokkan. Jadi kenapa Anda mengelompokkan? Kemudian dari mana landasan pengelompokan ini? Tidak ada dasar di sini tiba-tiba sudah dikelompokkan. Seperti itu kan? Jadi Windy, Anda tambahkan landasan untuk pengelompokan ini. Jadi jangan langsung pindah dari individual tiba-tiba sudah dikelompok dalam 3. Kenapa tidak kelompok dalam 5? Itu yang pandai sekali, pandai, sedang, lemah sekali, bisa saja begitu kan? Nah, lemah sekali dengan lemah Anda satukan. Pandai sekali dengan pandai itu beda jauh itu. Anda satukan. Padahal udah bilang kan individu, itu tetap saya tekankan itu ya. Jadi itu bukan dirubah, saya tidak anjurkan dirubah, tapi dilengkapi, dikoreksi, lebih diperurai lagi ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada halaman 8 butir 3 dengan ATI itu, dengan ATI, itu menjelaskan tentang hubungan timbal balik. Apa arti hubungan timbal balik? Sama-sama menguntungkan. Jangan menguntungkan, sama-sama juga merugikan. Jadi maksudnya, oke. Iya, gitu ya. Ngana bikin begini aja sudah semengerti. Oke. Coba ngana bikin begini. Itu semengerti. Jadi itu ada hubungan timbal balik. Saling mempengaruhi ya, yang ini mempengaruhi ini, yang ini mempengaruhi. Jadi tidak bergantung satu sama lain kan? Ya. Tapi di bawah Anda tulis di butir 3 itu saja Anda tulis bergantung kepada bagaimana kondisi pembelajaran, tidak lagi timbal balik. Kok dalam satu kalimat saja, dalam satu kalimat itu sudah ada kontradiksi yang Anda sampaikan di situ. Terdapat hubungan timbal balik, kemudian bergantung kepada bagaimana kondisi pembelajaran. Itu kan memang bergantung pada kondisi, tidak ada timbal baliknya. Ini maksudnya timbal balik begini, bergantung pada kondisi untuk mempengaruhi siswa, kemudian belajar juga bergantung pada keadaan siswa untuk memberikan pelajaran yang sesuai. Nah, itu maksudnya timbal balik. Tapi ini ditekankan sepenuhnya di situ. Diperiksa lagi ini kalimat ini, itu maksud saya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini juga di bawahnya itu mengenai efektif terhadap
tingkat kemampuan yang berbeda. Jadi tingkat ya kemampuan yang berbeda. Oke. Itu jadi ada pertanyaan sekaligus saran yang saya berikan. Kemudian masuk ke materi. Halaman 13. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ditemukan oleh seorang matematikawan dari Yunani bernama Pitagoras. Kalau menurut saya kalimat ini salah. Anda menganggap bahwa ini yang benar. Sebenarnya kalau menurut saya begini, teorema Pitagoras diambil dari nama matematikawan Yunani bernama Pitagoras. Karena sebelum Pitagoras menemukan teorema ini ternyata sekarang di zaman modern ini, modernnya itu dari 1800-an, ternyata sudah ada ilmuwan yang menemukan teorema ini sebelum Pitagoras. Cuma namanya bukan teorema Pitagoras, tapi konsepnya sama. Ini ilmuwan dari Tiongkok, ya, yang sudah menemukan ini jauh sebelum Pitagoras temukan. Jadi penulisannya bukan ditemukan oleh Pitagoras, tetapi teorema Pitagoras ini mengambil nama dari matematikawan Yunani bernama Pitagoras. Begitu. Yang salah satu penemu teorema Pitagoras, bukan satu-satunya. Itu ya. Itu saran saya. Kemudian halaman 14. Ini ya. Kalau saya lihat lingkup pertanyaan soal penelitian yang Windy mau sajikan ini hanya menyangkut tentang bagaimana menentukan panjang dari sisi ya, entah sisi miring atau salah satu dari sisi siku-siku. Itu yang pertama kan. Yang kedua adalah menentukan apakah segitiga itu segitiga besar, mana sisinya, segitiganya segitiga lancip, tumpul atau siku-siku, begitu kan? Kemudian yang ketiga menghitung panjang sisi, ya itu ya. Menghitung panjang sisi sudah termasuk di nomor 2. Cuma itu. Kalau cuma itu, sepele sekali penelitian Windy ini. Karena ini kan siswa cuma yang penting ada rumus, masukkan angka, tek. Enak itu. Terus dapat tuh. Cuma itu. Harusnya jangan hanya itu. Jadi melibatkan soal cerita yang mereka menganalisa dengan menggunakan rumus itu, ya. Jadi mungkin soal bukan segitiga tok, mungkin dia berbentuk trapesium. Nanti dorong cari mana tuh DP siku-siku di situ. Jadi ada soal, entah soal cerita geometri atau apa seperti itu, atau soal mengenai bicara ketinggian, ada pohon yang ada bayangan matahari seperti itu. Dia membentuk begitu ada siku-sikunya dan seperti itu. Jadi bayangannya ini berapa panjang, baru jarak dari si anak ke pohonnya berapa. Sekarang dicari berapa tinggi pohon. Itu pakai teorema Pitagoras, nggak perlu pakai trigonometri itu. Jadi jangan tunggu di trigonometri baru taruh itu. Iya. Ngana kau saya ini. So mengerti bahasa logat Manado sini dialek Manado? Lumayan mengerti. Oke. Ini mengerti yang saya bicara ini? Berapa persen? 100%? Bukan 80%? 100%. Oke, kalau begitu mengerti. Ya. Nah, yang saya pandang itu pembimbing. Ya. Saya kira itu yang saya. Silakan memberi komentar lain. Terima kasih buat saran kritik yang benar sudah diberikan. Nanti dari komentar saya akan menambahi dari saran yang diberikan pada proposal. Terima kasih. Oke. Pelajaran yang digunakan di SMT Negeri 3 Tondano. Nah, pada
pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Kendari itu masih menggunakan pembelajaran konvensional, di mana proses pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga membuat siswa pasif dan tidak aktif. Dari masalah di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian eksperimen terhadap salah satu model pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran matematika realistik. Model pembelajaran matematika realistik adalah model pembelajaran yang telah lama berhasil digunakan di Belanda. PMR merupakan salah satu model pembelajaran yang menyenangkan karena mengaitkan kehidupan nyata dalam proses belajar, serta memudahkan siswa untuk memahami konsep matematika. Dari uraian masalah di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi garis dan sudut kelas 7 sampai Negeri 3 Kendari. Selanjutnya, batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi garis dan sudut. Model pembelajaran yang digunakan ialah pembelajaran matematika realistik. Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang menggunakan model pembelajaran matematika realistik lebih dari kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya kita masuk pada kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, peneliti mengkajinya dari berbagai referensi, khususnya melalui beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan permasalahan sehingga memungkinkan peneliti untuk menggunakan kajian tersebut sebagai referensi dasar penelitian ini. Adapun peneliti akan memaparkan dua penelitian yang relevan sebagai berikut, yaitu yang pertama penelitian dari Rauzatul Jannah pada tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh pendekatan pembelajaran RNE terhadap hasil belajar matematika siswa MTS Negeri 6 Aceh dasar pada materi garis dan sudut. Nah, di sini Rauzatul Jannah menjelaskan bahwa ada ketuntasan setelah diberlakukan model pembelajaran matematika realistik ini pada materi garis dan sudut. Selanjutnya oleh Rani Wahyudi di tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh model realistik mathematics education terhadap pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi garis dan sudut sekolah menengah pertama Negeri 7 Muaro Jambi. Nah, di sini Rani juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berhasil, di mana ada peningkatan terhadap pemahaman konsep matematika siswa terhadap materi garis dan sudut di sekolah SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Hipotesis dalam penelitian ini ialah kemampuan pemecahan masalah matematik siswa menggunakan model pembelajaran matematika realistik lebih dari kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Sumber data yang diambil dari penelitian ini melalui hasil post-test dengan memberikan soal post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam bentuk soal uraian. Terakhir, peneliti melakukan analisis data dengan melakukan uji normalitas data, uji homogenitas varians, dan uji T. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini menghasilkan temuan yang mana peneliti memperoleh hasil uji T terhitung sama dengan 2,2473 lebih dari tabel dengan hasil 1,67356. Dengan demikian tolak H0 dan terima H1. Berdasarkan pada hasil penelitian kelas eksperimen dengan menggunakan model PMR pada materi garis dan sudut di SMP Negeri 3 Kendari, dilihat secara umum adanya perbedaan hasil belajar siswa. Hasil ini ditunjukkan dari tabel 3 dan tabel 4. Rata-rata hasil belajar siswa dari tes yang diberikan dua kelas, yaitu rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih dari rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol. Hal ini menunjukkan
Nah, Vera. So, terima kasih, selamat siang. Semua pulang ini dong. Kemudian di presentasi selesai. Vera. Dua pembimbing ini sekarang bukan lagi pembimbing di hadapan Anda. Iya, karena ini mau mulai, tapi DPPA belum. Tabrakan sama dalam 2 jam. Kok dua-dua di sini? Iya. Iya. Habis ini, no? Habis ini. Oke. Jadi sekarang kami ini sebagai penguji. Oke. Jadi siap-siap untuk hadapi ujian. Nanti kalau habis menguji sehari-hari jadi pembimbing ulang. Nah, tapi ada beberapa hal. Mungkin dari segi analisis pendidikannya nanti mungkin ada bagian dari Pak Derel mungkin yang membahas atau mungkin Pak Mangobi. Tapi saya mau lihat dulu ini. Ternyata Vera, kamu punya hasil print ini ada beberapa banyak kekurangan, Kang. Coba lihat di halaman 14. Buka halaman 14. Sudah? Di keterangan, notasi 2 garis, sebenarnya nggak usah pakai kata dari. Nggak usah. Notasi 2 garis berpotongan adalah apa itu? I atau apa? Kemudian notasi 2 garis tegak lurus kok persegi? Begitu. Kemudian notasi 2 garis sejajar itu bukan tegak lurus begini tapi agak bermiring begitu ya. Nah, oke, sudah. Jadi itu diperbaiki. Tapi itu keterangan di dalam ini, di dalam tabel. Coba kita lihat itu, misalnya di yang nomor 2 ini tentang garis tegak lurus. Nah, dia punya keterangan garis B, garis H dan G merupakan 2 garis yang sejajar. Ruas garis TO sepanjang alfa sentimeter. Apa ini dia tulis ini? Ini alfa, ini persegi dia tulis di sini. Apa itu sebenarnya? Sama dengan yang kau punya itu atau yang tengahnya beda, konturan beda? Hah? Nah, apa ini bulat persegi itu? Persegi panjang kecil itu. Kan tidak jelas. Jadi kalau orang baca sepanjang alfa sentimeter, kemudian dalam kurung alfa persegi n. Apa maksudnya? Persegi apa itu? Mungkin ini berhubungan dengan keterangan ini, notasi. Jadi berarti itu alfa tegak lurus n, begitu? Alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa ini atau A? Biasanya alfa kan notasi dari sudut. Jadi apakah itu alfa atau A? Oh, ini karena sentimeter pasti itu ya, garis, ruas garis. Oh, karena sudah terangkan ruas garis TO sepanjang alfa tegak lurus n. Nah, n-nya mana di sini? Di nomor 2 itu tidak ada garis n. Benar? Iya toh? Oke, perhatikan ini. Jadi ada pertanyaan besar di situ. Kemudian pindah halaman 15. Sudut lancip besarnya kurang dari 1/4 putaran. Penuh. Ini kata-kata penuh dihapus saja. Semua kata penuh dihapus di dalam halaman ini. Jadi cukup sudut lancip besarnya kurang dari 1/4 putaran, begitu. Kemudian di bawah, sudut siku-siku besarnya 1/4 putaran. Begitu saja. Dan seterusnya, kata penuh dihapus. Kemudian lambang-lambang di sini. Seperti nomor 1 ya, tentang sudut yang lancip. Di situ sudah tulis di bawahnya atau ukuran sudut lancip sebesar antara 0 segi 4 dan 90 segi 4. Apa itu? Hah? Jadi itu perhatikan itu. Itu sebenarnya apa, Vera? Bisa jawab langsung saja. Apa itu? Pada keterangan notasi yang ada di Iya, apa itu? Nah, itu kan. Kalau tidak salah itu derajat. Tapi kok derajat diganti dengan persegi begitu?
Jadi printernya tidak membaca dokumen. Itu mesti diperiksa itu waktu diketik, apalagi kalau sudah bikin skripsi. Nah, coba buka halaman 16. Halaman 16 di keterangan semua diganti persegi. Kalau menurut keterangan yang halaman 14 persegi itu tegak lurus. Berarti tegak lurus semua ini. Jadi sudut alfa tegak lurus dan itu kan bingung bacanya. Ini semua terjadi seperti itu. Jadi rusak betul dokumennya ini. Jadi ini printernya tidak membaca sehingga tidak bisa menilai hasil ini. Coba Vera buka halaman 17. Halaman 17 di tabel paling bawah. Ada nama dan sudut. Semua persegi. Jadi tidak tahu apa itu. Di atas nama dan sudut persegi 1, persegi 2, persegi 3, persegi 4. Apa itu Vera? Sehingga tidak bisa memberi penilaian di sini. Semua seperti itu. Kemudian di gambar-gambar di halaman 17 itu gambarnya terlalu kecil. Ini sebagai penguji sekarang, bukan lagi sebagai pembimbing. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Menurut saya dalam satu halaman ini cukup 2 saja gambar. Jadi diperbesar. Paling tinggilah 3 yang memakan satu halaman supaya dapat dibaca. Gambarnya itu tidak kelihatan sama sekali dia punya nama-nama ini. Seterusnya. Kalau kesulitan membuat tabel seperti itu, dalam satu halaman mungkin satu tabel saja atau dua tabel seperti ini. Nggak apa dia berdiri sendiri. Jadi terlalu kecil sekali ya. Dia punya bayangan itu. Dia punya gambar itu. Begitu. Kemudian ada yang saya sudah lipat mana? Ada keterangan tentang penulisan derajat. Itu ada satu muncul derajat. Nanti ya saya cari. Derajat di sebelah mana itu ya? Yang jelas pasti materi atau di soal. Nah, derajat itu kedudukannya sebagai pangkat. Jadi indeksnya di atas. Tapi di sini yang saya dapati di bawah. Jadi ada 90 indeks 0, 180 indeks 0. Saya duga itu derajat, tetapi kenapa di bawah? Harusnya dia sebagai indeks di atas, seperti pangkat. Coba di mana itu? Saya ada dapati tadi itu. Mana ya? Sudah hilang. Di lampiran. Lampiran halaman berapa? Ada lampiran, ada halaman? Tidak. Lampiran tentang apa? PP kelas kontrol. Ya? PP kelas kontrol pada pertemuan kedua. Nah, iya. Walaupun lampiran harus tambah halaman ya, pakai halaman. Entah mungkin halaman tersendiri atau tidak. Dia menyambung. Kalau dikunci Menyambung halaman isi. Yo. Kalau dikunci jawaban benar letak derajatnya, tetapi ini saya dapat. Iya, di lampiran situ di RPP, rencana pembelajaran kelas kontrol, konvensional kontrol. Iya. 0 derajat, derajatnya di bawah. Tapi di bagian belakang derajatnya sudah benar. Tidak konsisten. Ya. Jadi itu perhatikan itu. Ya. Nah, di bagian itu ya, di derajat tulis itu, derajat dalam tanda kutip itu, ini Vera taruh di tengah-tengah atau di bagian bawah dalam tanda kutip. Tidak seperti itu ya. Harus di atas. Ya. Harus di bagian atas dan di halaman sebelumnya juga begitu. Derajatnya ini di bawah, bukan di atas. Jadi terlalu apa ya? Tidak mengontrol
pencetakannya. Harusnya dikontrol sepenuhnya itu. Kalau printer tidak membaca, seperti itu. Saya kira sudah beres, ternyata sebanyak serangan ya yang apa ya? Kemudian yang saya mau tanya, halaman 15, kembali lagi ke halaman 15. Di halaman 15, saya ambil satu contoh, nomor 3. Ini sudut apa? Jadi saya tanya ya, ini sudah menguji. Sudut apa ini namanya? Jenisnya sudut tumpul. Kaki-kaki sudutnya mana? Kaki-kaki sudutnya mana? Ayo jawab. Kaki sudut atau ada berapa kaki sudutnya? Hah? 3. Masa kaki sudut? Jadi yang busur itu kaki sudut juga. Yang nomor 3 ya? Ya kaki sudutnya yang cuma 2 itu. Yang lurus. Kenapa diberi panah cuma yang 1 itu? Ini gambar ambil di mana? Kenapa diberi panah itu? Apakah harus diberi panah kaki sudutnya itu? Kemudian nomor 4, sudut lurus. Sudut lurus, saya bertanya, di mana titik sudutnya? Jadi lengkapi ini kekurangan di gambar ini. Misalnya nomor 1, titik sudutnya mana? Taruhlah O di situ. Nomor 2, titik sudutnya mana? Taruh O. Nomor 3 dan seterusnya. Sekarang saya tanya, nomor 4, sudut lurus, titik sudutnya di mana? Di sudut kiri atau di sudut kanan? Atau di mana? Ya? Sudut kiri. Astaga. Sudut lurus. Masa sudut lurus letaknya di sudut kiri? Kalau nomor 3 mana titik sudutnya? Di sudut atas atau di sudut kanan? Hah? Tuh, saya cuma ada pancing itu, Vera. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan. Yang di tengah itu titik sudutnya. Itu sementara itu dulu yang saya bisa uji. Silakan para bapak penguji yang lain. Mohon maaf ini pembimbing saya. Ini judul kalau kita mau lihat ini penelitian tindakan kelas, action research. Nah, ada untuk meningkatkan. Jadi saran saya di sini penerapan model pembelajaran matematika realistik dalam peningkatan kemampuan pemecahan mental. Jadi untuk meningkatkan itu gampang dalam peningkatan. Saya mengarah ke eksperimen. Nah, kita coba baca. Dan ternyata di bab 3 ini kayaknya Vera tidak ubah. Beda menulis proposal dan menulis skripsi. Kalau proposal itu arahnya masih akan terjadi. Kalau skripsi kan itu seharusnya sudah terjadi. Contoh itu di tempat dan waktu itu masih akan. Nah, kalau di subjek penelitian
harus apa yang sudah terjadi. Jadi tidak perlu lagi menjelaskan dari 4 kelas yang di 2 kelas. Jadi so langsung subjek penelitian adalah ini dan ini. Nanti tinggal dijelaskan bahwa siswa di kelas 7D itu sebagai kelas eksperimen dan siswa di kelas 7D sebagai kontrol. Terus Vera coba belajar untuk membuat atau menarasikan kalimat itu sejelas mungkin. Contoh di halaman 24. Bab 4. Ini kita bingung. Data yang diambil adalah kelas 7. Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bernano. Data yang diambil adalah kelas 7 terdiri dari 4 kelas. Bingung kan? Data yang diambil itu data apa? Data post dan hasil post test. Iya, data hasil post test itu apa? Data apa? Data hasil post test. Begini, variabel penelitian Vera apa? Kemampuan pemeriksaan pasal matematik siswa setelah dilakukan kemampuan dengan model pembelajaran masuk akal. Nah, sehingga data yang akan dihasilkan itu data apa? Hasil dari Data kemampuan pemecahan masalah. Jadi data yang diambil adalah kemampuan pemecahan masalah. Oke. Nah, kemudian di tabel 3. Tabel 3 itu judulnya ringkasan data. Ya, sedangkan narasi sebelumnya itu hasil analisis. varian dari kelas eksperimen. Varian data, Varian data dari kelas eksperimen. data kemampuan pemecahan masalah. Kasih ringkas begitu. Oh iya. Jadi nanti tambahkan keterangan kalau perlu. Sigma 1 kuadrat itu apa, sigma 2 kuadrat itu apa. Di kemudian hipotesis so ada DP keterangan. Cuman masih kacau setelah kalimat setelah ini. Kok nggak perlu lagi sebenarnya mau tulis kriteria penolakan Hanoi di halaman 26. Jika terhitung bla 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 bla. Itu kan kriteria penolakan. Nah, jadi tulis saja dulu. Setelah keterangan min 1 min 2, kalimat selanjutnya sebenarnya itu berdasarkan hasil UIP diperoleh ya. Nah, untuk selanjutnya perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran itu. Yang tulis dulu di lampiran berapa baru dijelaskan nanti lagi. Oke, saya kira itu saja untuk bertanya tentang konsep garis dan sudut itu nanti lebih komprehensif. Vera, jadi itu yang global. Vera kurang menguasai nih cara menuliskan kalimat-kalimat itu. Nah, itu kekurangannya sih. Silakan Pak Dr. Niki Tumalun memberikan tanggapan. Karena tentang realistik, tentu DP pengajaran atau DP
Materi yang diajarkan cuma garis dan sudut. Maksudnya yang diteliti. Garis itu yang DP bagaimana? Contohnya. Yang diajarkan garis DP apanya itu garis? Maksudnya yang diteliti di sini. Belum baca ya, belum baca secara detail. Yang bagian dari baris itu apanya? Ya, bagian dari garis. Sorry, garis. GG. Yang garis ini apa yang dipelajari di saat penelitian ini? Untuk garis itu sendiri kita cuma ada jelaskan pengertian dari garis itu apa, karena sama itu baru garis di sudut. Karena kalau dari apa judul kan penekanannya pada garis dan sudut toh. Berarti garis ini seakan-akan topik besar toh. Jadi ada dua topik besar, garis dan sudut. Nah, itu topik garisnya cuma apa dan yang diajarkan atau yang diteliti? Waktu diajarkan itu hanya tentang tadi benar pengertian garis itu apa, dan di dalam geometri habis itu sudut itu terbentuk dari dua garis yang ada itu. Nah, selanjutnya masuk ke materi-materi seperti Harus secara realistis toh. Secara realistik. Nah, pertama garis pengertian di sini apa? Coba saya bilang. garis di situ salah di dalam prinsip pada bilang bahwa garis itu dalam geometri hanya pangkal. Waktu mengajarkan kan ini belum DP realistik ini. Cuma DP garis dulu. Jadi waktu mengajarkan garis secara realistik dulu. Tapi kita cuma suka tahu kan gimana itu contoh mengajarkan garis secara realistik. Garis di papan. Jadi ada contoh-contoh lain apa? Apa ada contoh lain atau cuma memang ada gambar di papan atau apa? Realistik ya. Itu yang maksud dari Miner. Contoh lain hanya misalnya pas mengajar dulu cari soal garis, cara pakai apa yang ada, misalnya orang pakai ini pulpen. Nah ini kan kalau misalnya orang ini kalau aplikasikan di papan, tinggal garis begitu nah, jadi ini ada bilang kalau itu Kalau di alam, di dalam kelas Ada metode tempat khusus mengajar secara itu. realistik dan selain contoh baru itu garis. Kira ada teknik khusus apa tahu yang kita ingin tahu, kita cuma suka tahu saja. Itu saja alasan ada. Pengertian garis secara geometri apa tadi? Hah? Apa? Pangkal. Pengertian garis ya. Minimal kan pernah kuliah geometri Euclid toh. garis dan sudut adalah definisi berbeda di dalam geometri. Jika garis termasuk pengertian pangkal atau primitive term, maka sudut bukan. Memang sih tadi contoh itu dapat diterima. Pakai ini atau misalnya kayak terserah Nur pada sini tadi ada di LKS ada tuh tali-tali apa itu teknik striko. Iya. Nah itu dapat diterima bahwa itu realistik nyata. Cuma Vera bilang garis adalah nggak cuma. Kalau begini ini garis misalnya kita bikin begini. Garis yang diajarkan garis begitu atau Garis kan juga lurus dulu. oh ya, jadi yang diajarkan garis lurus bukan cuma garis secara umum loh. Jadi yang pembatasan di sini topik adalah pada materi garis lurus dan sudut. Jadi sebenarnya garis yang dimaksud ini adalah garis lurus bukan garis bengkok. Yo. Jadi garis adalah pangkal. Kalau pengertian sudut Pengertian sudut kalau di sini kita tulis maka sudut bukan pengertian dari pangkal. Dalam hal ini sudut dapat didefinisikan melalui pengertian garis. Sudut dapat didefinisikan sebagai bangun geometri yang dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik pangkal yang berbeda.
Bisa Vera jelaskan tanpa teks, nah maksudnya jangan terlalu tekstual sekali. Ya. Waktu mengajarkan dia ambil contoh, misalnya sebuah kuda apa baru di sini juga tuh ada gambar-gambar Iya. tangan. Ya itu sebenarnya itu kan, atau itu yang pancing tadi dalam kelas kan banyak garis itu kan garis. Jadi apa pengertian? Nah ini. Jadi waktu mengajarkan pengertian secara realistik bagaimana? Mulai tadi kan menjelaskan dia. Contoh misalnya bagaimana? Coba waktu Vera dibikin di kelas, yang di realistiknya di mana? Itu kamu lihat. Nah, di realistiknya itu ketika orang menjelaskan tentang garis, perlu lihat orang di keadaan sekitar. Untuk suatu benda, kalau Vera kan menjelaskan garis lurus, jadi untuk contoh itu biasa hanya seperti seperti mistar atau ini pulpen, jadi tidak ada metode secara khusus yang menjelaskan garis itu seperti Nah, yang sudut ini, sudut. Sudut apa lah? Sudut tadi. Kalau garis sudah selewat, sekarang sudut waktu mengajarkannya secara realistik. Sudut secara realistik saya kasih contoh kan di kelas itu ada banyak gambar-gambar apa namanya, pahlawan atau apa itu kan bentuk persegi kan. Nah jadi dari situ ada juga jam karena sejelaskan ya, kalau misalnya dari jam itu jika dia terbentuk sudut lancip maka jarum panjang dan jarum pendek itu dia ada di posisi mana seperti itu. Jadi cuma contoh begitu bang. Kan memang tanpa juga pakai teori realistik sih, memang sehari-hari juga pasti guru mengajarkan begitu. Oke. Jadi itu pengertian sudut tadi ulang adalah apa tadi? Titik bagaimana kamu dengar tadi? Adalah gabungan dua garis dengan Gabungan dua garis. adalah yang dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik pangkal yang berbeda. Sudut adalah gabungan yang dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik pangkal yang berimpit. Secara gambar tak boleh mengaku dua sinar garis dengan titik pangkal yang berimpit. Itu yang disebut sudut. Dua sinar garis dengan titik pangkal yang berimpit. Berarti ini sudut di sini. Atau tuh di sini? Kayak apa tuh di sini nak? Kan sama, dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik pangkal yang berimpit. Nak bilang ke bawah yang harus di sini, bukan pada komplemennya. Kan ada sudut tumpul tuh. Iya. Kalau dari pengertian itu tadi, dari pengertian sudutnya Vera bagaimana? Sudut adalah yang dibentuk semacam apa? Sebenarnya kalau ada yang dibentuk nggak segitu, mungkin biasanya ada istilah atau bangun geometri atau bidang geometri atau apalah. Pokoknya objek geometri yang dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik pangkal yang berimpit. Nah, oke, kamu ngerti. Cuma permasalahannya, apakah yang ini atau yang ini? Nah, ada pembatasan. Yang mana? Itu kalau lihat di jam tuh, jam 12 lewat jam 2 kan, jam 2 siang tuh, saat 12 pergi di 2 tuh. Kira-kira sebaliknya kan? Kalau cuma mau bilang sudut adalah objek geometri atau apalah namanya yang dibentuk oleh dua sinar garis yang jadi pangkal yang berimpit. Ini kalau saya contoh pas siswa kan cuma taruh gambar, ini apa itu sudut kan? Kalau siswa tanya, ibu bilang dua sinar garis dengan titik pangkal yang berimpit, berarti tidak membatasi PDP belakang, PDP komplement itu istilah. Nggak bisa menjawab itu kan? Kenapa masih kena jawab? Kenapa? Nggak bisa dijawab. Oke, sudah. Kita mau mulai di materi berarti tentang
ada titik sudut dan garis kan? Garis yang sudut. Oh, soalnya di LKPS yang pertemuan keberapa itu garis yang sudut.